Selasa tanggal 25 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, al-ayah amma ba'da. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Mangung Sari dan Ibu Kepala Sekolah SD 3 Sumberanggung, Kecamatan Muleri, Kabupaten Kendal. Kepada Bapak calon guru penggerak yang kami hormati, dan kepada Bapak Ibu guru hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami sebagai penyusun acara pada pagi hari ini untuk membacakan acara-acara yang akan berlangsung pada acara aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kendal. Acara yang tersusun, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan, keempat doa, dan kelima inti, yang keenam penutup. Kiranya waktu sudah siang, acara demi acara akan kami mulai. Acara yang pertama pembukaan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami haturkan, semoga dengan bacaan bismillah tadi memperlancar acara-acara pada pagi hari ini. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin beliau Ibu Buning Andisdianingrum. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga
ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 1 Manggosari. Kepada beliau Ibu Sri Wahyuni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di hari nanti kita mendapat syafaat. Amin. Allahumma amin. Kepada Bapak serta Ibu Guru SD 1 Manggosari yang saya hormati, kepada Bu Siti Aminah selaku Kepala Sekolah SD 3 Sumbergung yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru SD 3 dan SD Situmukti 1 yang saya hormati pula. Terima kasih sekali atas kesediaannya penjenengan semua rawuh dalam acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Bapak Solikin dalam CGP Angkatan ke-8. Semoga pada kesempatan ini diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku wakil dari Bapak Solikin, pertama mengucapkan selamat datang, yang kedua mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, baik itu pinaraan, suku, dan yang lain-lainnya. Dalam acara ini saya mohon dukungannya dan pemberian semangat. Semoga nanti Pak Solikin dapat berhasil dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan segala tugasnya. Terima kasih sekali. Itu hanya sekedar sambutan dari saya untuk mengawali diseminasi budaya positif Pak Solikin. Untuk kedepannya semoga lancar, sukses sampai akhir nanti. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Ibu Sri Wahyuni. Dilanjutkan acara yang keempat, doa yang akan dipimpin oleh Ibu Vita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyi wa ala kulli niyatin syarah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi 'abdahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tunjina biha jami'a wa
وشياحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاتي من الأرواح من الرسالة. اللهم إني أعوذ بك من الأذى والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami aturkan kepada beliau ibu kita yang telah memimpin doa pembukaan aksi nyata diseminasi. Acara berikutnya yaitu acara inti yang akan dipaparkan beliau Bapak Solihin sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amin amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Manggunsari Ibu Sri Wahyuni SPD SD, yang kami hormati Ibu Siti Aminah SPD Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sumberegung, yang saya hormati Bapak Guru dari SD Negeri 1 Sidomukti, juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Manggunsari. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan saya memenuhi tugas, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kendal. Keduanya sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memperjuangkan agama Islam, telah membawa risalah kebenaran. Semoga kita semua mendapatkan syafaat sejak kita hidup di dunia ini sampai di akhir yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya memaparkan aksi nyata saya pada modul 1 tentang diseminasi, menyampaikan penjelasan tentang budaya positif, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga Kepala Sekolah, khususnya Bunda Siti Aminah dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sumberegung, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan saya pada siang hari ini. Langsung saja saya akan memaparkan materi hasil dari pendidikan guru penggerak saya pada modul 1, yaitu tentang budaya positif, implementasi keyakinan kelas dan menanamkan budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Oleh saya ini Solihin SPD SD SDN 1 Manggunsari, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kendal. Rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya, terutama di kelas saya, dan nanti merambah di lingkungan sekolah saya di SD 1 Manggunsari,
dan saya harapkan nanti bisa berdampak di sekolah SD yang lain. Lanjut. Latar belakang kegiatan saya melakukan diseminasi ini yaitu murid tidak suka terhadap peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan menerima hukuman dan cenderung akan membuat malu pada diri siswa itu sendiri. Karena selama ini banyak beberapa siswa yang mungkin melakukan pelanggaran, baik itu mungkin dalam pakaian ataupun yang lainnya. Nah, kemudian anak tersebut kita panggil selaku guru. Nah, nanti anak itu merasa itu menerima hukuman dan merasa dirinya itu menjadi malu. Lanjut. Kemudian tujuan aksi nyata yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Nanti ini harapannya tujuan aksi nyata yang saya lakukan menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua yaitu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan secara universal. Tolak ukur aksi nyata yang saya lakukan ini ada dua. Yang pertama yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan diskusi kelas yang dilakukan oleh guru kelas dan siswa. Yang kedua, siswa dapat menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, poin yang pertama tadi terbentuknya keyakinan kelas. Nah, kalau dulu-dulu kita itu sering menyebutnya yaitu peraturan. Nah, kalau peraturan itu biasanya dibuat hanya oleh satu sisi, satu pihak gitu ya, betul, satu pihak saja. Tetapi kalau ini keyakinan kelas, ini yang kita buat ini melibatkan siswa. Jadi nanti ketika ada pelanggaran yang terjadi, nanti kita bisa mengingatkan terhadap siswa kelas kita itu, karena di awal tahun ajaran baru sudah membuat keyakinan kelas yang melibatkan siswa bersama guru kelas itu. Nah, ini yang kemarin pas hari pertama itu masuk sekolah, saya sudah melakukan keyakinan kelas dengan melibatkan siswa saya di kelas 6. Nah, siswa diberi kesempatan untuk menuliskan beberapa aturan sesuai dengan pendapatnya. Pada selembar kertas, nah, misalnya kertas itu origami atau kertas not itu catatan, nah itu hasil yang sudah saya buat itu dari anak-anak tersebut. Kemudian selanjutnya itu minimasi tindakan. Yang pertama yaitu saya melakukan menemui kepala sekolah. Ya, saat ini yaitu Ibu Sri Wahyuni selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Mangunsari untuk menyampaikan tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, saya meminta waktu untuk berbagi praktik. Alhamdulillah diberi kesempatan dan dukungan sehingga pada siang hari ini saya dapat melakukan aksi nyata, yaitu kegiatan diseminasi untuk belajar tentang budaya positif ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengundang dan mengumpulkan guru. Terima kasih kepada Pak Fuad yang dari SD Negeri 1 Sitomukti dan juga Bu Siti Aminah dan juga Bapak Ibu guru dari SD Negeri 3 Mangunsari. Kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua guru untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu guru yang ada di sini itu dapat membuat keyakinan kelas pada kelasnya yang diampu masing-masing gitu. Kemudian memantau dan mengevaluasi dan merefleksi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, nantinya kedepannya kalau sudah berjalan keyakinan kelas itu kalau sudah berjalan ya nanti dievaluasi apa saja yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan seperti itu. Karena setiap tahun kita akan ganti siswa, sehingga selalu kita evaluasi dan refleksi. Lanjut, dalam kegiatan ini dukungan yang dibutuhkan yang pertama yaitu dukungan dari semua warga sekolah.
agar tindakan yang disusun dapat berjalan dengan baik. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu sarpas untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif di sekolah. Tuh. Jadi kita memanfaatkan sarpas yang ada, termasuk lingkungan yang ada di sekolah ini benar-benar kita lihat supaya potensi apa yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan baik proses pembelajaran ataupun yang lainnya. Sesederhana apapun kita harus bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan orang tua untuk melakukan budaya positif di lingkungan rumah dan masyarakat. Nah ini nanti kedepannya dari guru itu juga melakukan kolaborasi, menyampaikan kepada orang tua. Itu bisa secara satu sekolah misalnya mengundang wali murid, kemudian kita menyampaikan program dan sekaligus dukungan dari orang tua wali murid untuk mendukung tentang budaya positif di sekolah kita ini. Karena meskipun kita sudah melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin, sudah membuat rancangan yang bagus, menggunakan strategi yang tepat, tetapi kalau tidak ada dukungan dari orang tua, ya nanti juga tidak balance, tidak seimbang. Gitu. Karena kita tujuannya memerdekakan siswa supaya bisa-bisa sama untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi di lingkungan sekolah ya kita didik, kemudian di lingkungan masyarakat juga adanya dukungan dari wali murid ataupun orang tua. Tuh. Selanjutnya ini masuk ke kegiatan diseminasi. Ini foto saya yang selalu action. Nah ini nama saya jelas, kemudian pangkat saya penata muda tingkat 1, kemudian golongan ruangannya 3B. Ini jabatan guru ahli pertama, tugas dinas di Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Mangunsari, Kecamatan Meleri, Kabupaten Kendal. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan juga Ibu Siti Aminah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sumberekung. Mari kita belajar bersama dan berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta, di sekolah kita ini ya, di sekolah tempat di mana kita bertugas. Kontekstual dalam pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang pertama yaitu apa? Kita harus mengetahui perbedaan karakter. Jadi kita harus menyadari betul bahwa setiap anak, setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena disebut anak juga memiliki karakter yang berbeda, bisa disebut juga sebagai individu yang unik. Tuh, karena kemampuannya pun juga berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda pula. Tuh, kemudian yaitu apa? Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu diibaratkan juga sebagai seorang petani atau pekebun. Nah, persemaian benih. Anak-anak kita siswa atau murid ini diibaratkan benih-benih padi yang bila kita rawat, kemudian kita selalu pelihara, kemudian kita jaga, ada hama, ada gulma, pasti nanti tanaman tersebut akan tumbuh subur. Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu, seorang guru itu bagaikan petani itu mampu untuk menumbuhkan karakter pada siswa ini, menuntun siswa. Kemudian ini setiap orang itu menjadi guru dan setiap rumah itu menjadi sekolah. Jadi yang namanya guru itu tidak hanya terbatas oleh di sekolah saja, tetapi di mana saja orang yang kita temui itu bisa sebagai guru, dan hal yang disampaikan itu adalah sebagai suatu pembelajaran bagi kita. Kemudian masalah budi pekerti, meneruskan pembiasaan budaya positif. Setiap pagi kita sudah melakukan pembiasaan. Seperti misalnya membaca Asmaul Husna, kemudian sholat berjamaah ataupun program-program yang lainnya untuk mendukung kegiatan budaya positif di sekolah. Kemudian menyenangkan. Ini kaitannya dengan merdeka belajar. Kita itu dalam pembelajaran tidak boleh kita itu menuntut misalnya semua murid untuk mencapai hasil
hasil. Nah, hasil yang maksimal semua itu tidak, karena setiap anak tadi merupakan individu yang unik, memiliki kemampuan kompetensi yang berbeda-beda. Nah, ini kaitannya nanti kita merancang pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut. Nah, perlu diketahui bahwa anak ataupun siswa, kebutuhan manusia itu 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama yaitu kasih sayang atau rasa diterima. Nah, itu setiap anak itu membutuhkan kebutuhan kasih sayang, diperhatikan gitu. Kemudian yang kedua yaitu tentang kesenangan. Nah, setiap anak itu juga membutuhkan untuk senang ketika istirahat, kemudian lari-lari atau bagaimana itu. Kemudian bertahan hidup, ini jelas setiap individu yang hidup itu pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu. Kemudian yang keempat yaitu kekuasaan. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki jiwa untuk menguasai segala sesuatu gitu. Cuman ada yang terrealisasi atau tidak dalam proses dan seperti itu. Kekuasaan ya semuanya dalam lingkup luas. Misalnya kita punya harapan ingin memiliki mobil atau memiliki kendaraan atau mungkin karir yang lebih tinggi lagi, pasti setiap manusia itu memiliki kekuasaan. Nah, tetapi harapan tersebut harus kita imbangi dengan kerja keras dan proses yang maksimal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang ini kebebasan. Nah, kebebasan. Jadi setiap manusia itu pada dasarnya ingin bebas. Namun pada hakikatnya bahwa kebebasan kita itu terbatas karena yang membatasi adanya kebebasan dari orang lain, sehingga kita harus saling menghormati dan menghargai di mana saja itu. Lanjut. Nah, sekarang apa yang terlintas dalam benak pikiran Bapak Ibu? Nah, jika mendengar kata disiplin, kita sering kali mendengar misalnya anak-anak kita harus disiplin. Nah, disiplin, jangan sampai melanggar peraturan gitu. Nah, apa coba yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru semua tentang kata disiplin? Monggo, Bu Marisa. Oh, Bu Marisa. Menurut saya disiplin itu kesadaran. Oh iya. Kesadaran untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Iya, betul. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Kemudian Bu Marisa mungkin berpendapat, silakan. Kaitannya dengan kata disiplin itu apa sih yang ada dalam benak pikiran Bu Marisa itu? Untuk menurut saya, Ya. untuk disiplin itu apa ya? Bagaimana kita akan berusaha untuk mematuhi segala peraturan yang ada, bagaimana diri kita untuk menjadi lebih baik. Oh iya. Seperti itu. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Marisa ya. Terima kasih, diletakkan dulu saja di sana, tidak apa-apa. Betul, kaitannya dengan disiplin pasti yang terlintas dalam pikiran kita yaitu yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Nia itu betul, yaitu adanya kesadaran diri kita terhadap apa suatu peraturan. Nah, kalau di kelas kita berarti suatu keyakinan yang nanti sudah dibuat. Nah, supaya apa? Supaya untuk mendukung proses kegiatan belajar seperti itu. Sehingga kalau semuanya itu sudah disiplin, nanti kondusivitas iklim sekolah kita itu nanti akan bagus. Nah, disiplin yaitu ini rasa taat dan rasa patuh tadi yang sudah disampaikan, serta tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena tindakan yang didasari pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu apa? Nilai kebajikan universal itu adalah nilai kebaikan yang berlaku di seluruh dunia. Semuanya itu mau mengakui. Contohnya misalnya di mana saja itu untuk tertib. Nah, itu nilai kebajikan universal. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, seperti di negara Singapura itu juga sudah berjalan, yaitu tentang kebersihan
kebersihan di sana sudah sangat bagus sekali. Sudah ada kesadaran dari warga masyarakatnya tentang kebersihan. Nah, disiplin, Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Nah, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yang sebenarnya disiplin itu harus dilakukan dari motivasi intrinsik. Jadi kalau disiplin itu belum muncul dari kesadaran setiap jiwa manusia, dalam ini murid ataupun warga sekolah, ya maka selama itu masih seakan berat anak itu, seakan menerima untuk menjalankan peraturan itu berat gitu. Tetapi kalau sudah ada unsur intrinsik yang timbul dari dalam diri kita sebagai guru, kemudian sebagai murid, semuanya nanti akan tumbuh berjalan dengan sendirinya itu. Lanjut. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai-nilai kebajikan, kebaikan. Nah, lanjut Mas Denny. Nah, ini. Nah, nilai-nilai kebajikan sikap murid, misalnya toleransi. Nah, toleransi itu dalam pengertian luas. Kalau di kota-kota besar itu sudah campur. Misalnya murid kita mungkin sudah berbeda-beda agamanya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga sikap toleransi ini sudah ditumbuhkan. Nah, meskipun kita itu muridnya misalnya sama, agamanya sama, tetapi mungkin dari tadi latar belakang yang berbeda, sehingga harus saling menjaga toleransi. Kemudian rasa hormat, saling menghormati sesama warga sekolah, kemudian integritas, kemudian mandiri. Mandiri, setiap siswa, setiap warga sekolah itu dituntut untuk mandiri, untuk menjalankan mana tugasnya, hak dan tanggung jawab antara hak dan kewajiban harus selaras seimbang. Kemudian menghargai. Nah, kemudian ini yang termasuk antusias seperti empati. Nah, empati memiliki jiwa satu rasa. Nah, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama yang sekarang bahasanya yaitu kolaborasi. Nah, kolaborasi kita bisa mengajarkan kepada murid kita ketika diskusi, kemudian ketika mengerjakan tugas kelompok. Dan itu juga salah satu penanaman nilai-nilai karakter terhadap siswa untuk melakukan kolaborasi, sesama teman atau mungkin secara satu kelas, diskusi satu kelas ataupun diskusi dalam satu kelompok. Kemudian percaya diri, percaya diri harus kita tanamkan terhadap siswa. Kita ajari, misalnya untuk maju kemudian berbicara, kita pancing untuk menyampaikan pendapatnya. Ketika menuangkan ide-ide gagasan, ketika membuat keyakinan kelas tadi itu. Kemudian yang ini selanjutnya itu komitmen. Komitmen itu yaitu dengan kesadaran penuh untuk menjalankan mana hak dan tanggung jawabnya itu. Komitmen, harus komitmen dalam tugas ataupun yang lainnya. Kemudian kita kembali lagi tentang nilai-nilai kebajikan yang pada di sekolah ini tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui yaitu ada 6. Yang pertama yaitu beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang pertama ini kita tumbuhkan, yaitu kaitannya beriman bertakwa itu program apa di sekolah ya, diantaranya melaksanakan sholat berjamaah kemudian bisa itu melatih siswa untuk beramal. Mungkin kalau di SD kita sudah berjalan sejak hari Jumat, yaitu untuk membentuk karakter-karakter dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, yang tadi sudah disampaikan, mandiri, anak harus dilatih untuk mandiri. Bisa mengurus diri sendirinya, tanggung jawab, mengerjakan PR, kemudian berangkat sekolah, bisa mengatur waktunya. Kemudian bernalar kritis, tadi kita bisa memancing, melibatkan siswa dalam memberikan pendapatnya, baik dalam pembelajaran ataupun mungkin diskusi-diskusi yang lainnya. Kemudian berkebinekaan global. Sekarang itu siswa itu harus memiliki pola pikir yang luas. Karena sekarang di abad 21 ini kaitannya dengan digital. Sekarang setiap anak sudah
memiliki handphone, bisa mengakses. Nah itu, sehingga kita harus memantau agar benar-benar mengupdate teknologi dan memanfaatkan sebagai sumber belajar pada gawe atau HP itu. Kemudian bergotong royong, dan bergotong royong program yang bisa kita lakukan di sekolah, diantaranya kita sudah melaksanakan kegiatan kebersihan seminggu sekali. Kemudian yang setiap hari kita sudah melibatkan siswa untuk melaksanakan piket, itu menjaga kebersihan. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Nah, kreatif itu apa? Ya, anak bisa menuangkan ide-ide kreatifnya, misalnya dalam gambar. Kemudian anak misalnya kok suka ekstrakurikuler, ya kita sebagai sekolah sebisa mungkin untuk memfasilitasi dan mendukung. Selanjutnya yaitu ini 5 posisi kontrol. Nah, sebagai seorang guru kita itu sudah melaksanakan ini. Nah, posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu apa? Penghukum. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah pada diri siswa. Yang ketiga kita itu sebagai teman terhadap siswa. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Nah, yang kelima adalah manajer. Ya, yang diharapkan mulai sekarang kita itu sebagai seorang guru itu yaitu pada poin posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Kalau manajer itu di dalamnya kita sudah menerapkan posisi kontrol sebagai teman dan juga pemantau. Nah, tetapi kalau yang dulu-dulu mungkin seorang guru ini sebagai penghukum. Nah, menghukum kalau ada anak salah langsung dihukum. Nah, kemudian ini membuat merasa bersalah. Lanjut Mas Denny. Nah, apa posisi kontrol yang pernah dilakukan? Nah, apa kegiatannya? Nah, tadi ada 5 posisi kontrol. Nah, penghukum, kemudian tadi guru bisa membuat siswa menjadi merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Yang kita harapkan yaitu posisi kita sebagai seorang guru yaitu pada posisi kontrol manajer. Nah, selanjutnya ini keterangannya ketika kita itu menjadi seorang guru, ketika kita menerapkan ini posisi kontrol yang berhukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, kemudian dan jari biasanya menunjuk-nunjuk. Ini kalau menghukum biasanya gambarannya seperti itu. Dan menghadip, misalnya sambil nuding-nuding terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu, biasa sambil melotot, suaranya keras, itu ciri-ciri dari menghukum. Nah, kalau menghukum itu biasanya yang dirasakan oleh siswa itu. Nah, yang dirasakan siswa itu bagaimana? Coba kita renungkan. Nah, tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Itu pasti. Nah, ini yang dirasakan oleh murid kalau kita menghukum dengan gambaran tadi itu. Kemungkinan murid pasti marah meskipun di dalam hati, dan kadang memiliki rasa dendam atau bersifat agresif. Meskipun waktu itu di depan guru mungkin diam saja, tetapi pada jiwanya dia pasti marah. Gitu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret. Nah, biasanya ketika nantinya setelah dimarahi sama gurunya, mungkin bisa mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya. Nah, lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid yang tadi itu diberi hukuman, melihat motor atau mobil bawa ibu guru dan akan menggores kendaraan atau mungkin membesi gitu. Biasanya kalau anak-anak yang siswa SMA gitu. Tetapi kalau anak SD ya mungkin tidak sampai situ gitu. Hanya saja mungkin di dalam hatinya itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu ketika guru pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah bagi siswa. Aku malah rasa ini merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, kemudian agak sedih, bahasa tubuhnya yaitu merapat pada anak, kemudian lesu. Nah, misalnya, Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, itu secara tidak langsung murid itu menjadi merasa bersalah. Kita itu seakan masuk ke dalam jiwanya. Nah, ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu kalau merasa bersalah.
bagaimana yang dirasakan oleh murid? Nah, lanjut Mas Denny. Ya, kalau membuat murid merasa bersalah, muridnya merasa bersalah, ya, telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Nah ini merasa bersalah itu malah justru di dalam jiwa anak itu lebih tingkatannya itu lebih tinggi karena emosi akan tertanam rapat di dalam jiwa anak. Nah di dalam murid menahan perasaan, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu. Jadi kalau sesuatu yang sudah dilakukan ya kita tidak usah membuat anak menjadi merasa bersalah karena nanti dalam benak pikirannya itu seakan menjadi sedih terus. Gitu. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga yaitu guru itu sebagai teman murid. Nah, nada suara ramah, kemudian akrab dan bercanda. Kadang yuk ada tertawa. Seperti kalau teman kan tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Meskipun usianya kita berbeda, kadang kita menerapkan sebagai teman. Bahasa tubuh, nah, merapat pada murid, mata dan senyum. Nah, itu. Misalnya, Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa, sambil senyum, padahal itu seperti teman. Nah, bagaimana perasaan murid jika kita itu sedang berada pada posisi kontrol teman? Nah, lanjut Mas Dedi. Nah, ini yang dirasakan murid ketika kita itu menganggap murid sebagai teman. Nah, ini merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif bagus. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi ketika ada masalah yang dihadapi, biasanya kalau di rumah itu malah bilang wadulan lah, bahasa Jawa itu wadulan. Kalau di sini apa-apa nanti wadul seperti itu. Jadi ya ada bagusnya, ada tidaknya. Kita harus tetap menjaga itu. Bagusnya yaitu anak berani untuk menyampaikan masalah atau pendapat kepada kita selaku guru. Tetapi kalau terlalu keseringan, anak juga menjadi terganggu. Apa-apa sedikit wadulan masuk ke kantor, Pak ini tadi ini, nah seperti itu. Akibat lain dari posisi teman, nah Ani hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya. Jadi nanti ketika disuruh oleh bapak ibu guru yang lain, mungkin tidak mau, sekalipun mau perasaan terpaksa dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain tersebut. Itu kalau posisi guru sebagai teman. Lanjut. Nah yang keempat adalah pemantau. Nah, nada suara yaitu datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya gurunya Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Ya, halus, datar. Ya, kemudian Adi, tahu Bu. Nah, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi kita mengingatkan kembali. Kalau datang terlambat berarti konsekuensinya apa? Nanti anak itu menjawab, Pak Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya karena sudah tahu kalau datang terlambat konsekuensinya seperti ini. Tuh, pemantau hanya mengingatkan, itu hanya guru itu hanya memantau saja. Oh sudah sering terlambat, sudah sering tidak memakai kopi ketika upacara. Nah, dia benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Nah, saya tunggu. Nah, ini perasaan muridnya bagaimana kalau kita itu menerapkan pemantau? Lanjut Mas Dedi. Nah, hasil yang dirasakan oleh siswa ketika kita itu menerapkan posisi kontrol guru sebagai pemantau, ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Sudah tahu, oh berarti saya datang terlambat ini berarti konsekuensinya saya harus melakukan ini, itu muridnya sudah tahu kalau pemantau itu. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi, tidak jengkel yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas. Itu muridnya sadar nanti saya harus melakukan konsekuensinya apa,
tindakan apa yang harus dilakukan, tetapi ini kelemahannya yaitu harus tinggal di waktu jam istirahat, seperti itu. Ketika yang lain istirahat, dia harus mengerjakan tugas seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang diharapkan oleh kita sebagai seorang pendidik guru, yaitu kita sebisa mungkin sebagai posisi manajer. Ya, nada suara tulus. Nah, kita menunjukkan jiwa. Kalau kita sistem among, karena seorang guru itu ngomong lah istilahnya. Nah, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, didekati. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, yang bagus, yang ramah, nyaman didengar anak itu. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggalkan meninggikan suara keras-keras, tidak usah, apalagi menunjuk-nunjuk, tidak usah. Kemudian itu walang edek bahasa Jawanya, berkasa pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal atas yang dilakukan siswa, itu tidak boleh tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman. Tuh, kalau ada bergurunya itu berarti sebagai teman. Lanjut, Mas Demi. Nah, hasil yang dirasakan oleh siswa ketika kita itu melaksanakan posisi sebagai manajer, nah, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan. Nah, tentu dengan bimbingan guru. Nah, jadi ketika ada siswa kita itu yang melakukan pelanggaran, itu sebaiknya kita itu memanggil, tidak boleh. Nah, guru itu di kelas itu tidak boleh. Misalnya kita memalukan salah satu murid, kemudian ini saja kalau memuji itu sekarang itu juga tidak boleh. Memberikan apresiasi, misalnya di sini hanya satu saja siswa kita salah satu dipuji, itu tidak boleh. Kita tuh kalau memuji di forum misalnya di kelas kita, yuk kita memujinya satu kelas gitu. Tidak boleh, karena secara tidak langsung kalau kita itu misalnya memuji murid kita si A, wah kamu nilainya bagus banget, itu secara tidak langsung itu kita sudah membuli siswa yang lain. Yang lainnya itu, wah guru itu muji yang itu, besok yang itu gitu. Jadi tidak boleh sekarang itu. Kalau kita itu memberikan apresiasi pujian, ya secara klasikal, wah bagus ini muridnya Pak Solikin, pintar semua, meskipun pada dasarnya misalnya latar belakangnya berbeda-beda. Itu tidak boleh. Itu kemudian kalau ada anak yang mengalami masalah, itu sebaiknya nanti dipanggil ketika pulang sekolah, karena ketika jam sekolah kalau dipanggil, apalagi habis berkelahi, pasti di jendela itu pasti pada yang duduk di kantor, kemudian pada ngintip. Nah, itu yang sering itu, sehingga nanti membawa dampak yang tidak baik kepada siswa yang lain dan juga yang melakukan kesalahan tersebut gitu. Nah, kemudian kalau ada masalah-masalah, penyelesaiannya yaitu dengan restitusi. Nah, restitusi itu apa? Nah, seperti kita itu guru BK. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang namanya manusia, siswa itu biasa misalnya melakukan kesalahan, karena itu sudah kodratnya manusia. Tetapi kita sebagai guru wajib menuntun, memberikan solusi. Pemantik hanya pancingan, nanti anak sendiri yang menemukan solusinya itu. Tuh. Misalnya kalau datang terlambat, kita pancing itu, kok sampai kesiangan, itu tadi malam kenapa gitu. Nah, nanti anak biarkan bercerita. Apa mungkin ketika malam membantu ibunya, misalnya pagi harus dagangan orang tuanya, kan bisa saja. Mungkin karena terlambat sekolahnya karena habis belajar malam, mungkin nonton TV sehingga besoknya datang terlambat. Restitusi juga belum masih tadi. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Jadi nanti kita hanya sekedar memancing. Jadi nanti dengan kesadaran sendiri, oh ternyata aku mendatangi terlambat itu salah,
Nah ini yang disebut di pendidikan saya guru penggerak ini yaitu segitiga restitusi. Kemarin saya juga sudah melaksanakan ketika ada masalah tahapan ini segitiga restitusi meskipun tidak runtut. Nah, yang pertama yaitu apa? Validasi menstabilkan identitas. Yang pertama itu ditenangkan ketika anak itu melakukan kesalahan. Yang pertama adalah kita menenangkan jiwanya dulu, menstabilkan itu supaya ada masa anak baru bersalah malah diseneni diopol lah itu misalnya yuk dikasih minum supaya duduk santai, nah, distabilkan identitasnya itu supaya tenang. Nah kalau sudah itu kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, dikaitkan tadi kamu kok datang menemui Pak Solikin ke kantor pulang sekolah ada apa gitu. Padahal yang tadi sudah diberitahu sepulang sekolah menemui Pak Solikin karena tadi siswanya sudah menyadari tadi karena saya ketika upacara tidak memakai topi sehingga saya pulang sekolah yang lainnya pulang saya menemui Pak Solikin terlebih dahulu. Nah kemudian itu setelah anak tahu karena saya salahnya seperti ini, nah kita menyadarkan saja. Yang ketiga itu ini mengaitkan dengan keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas yang sudah kita buat yang ini saya sudah praktekkan itu sudah di sana. Jadi ibaratnya kita itu tinggal mengingatkan saja. Revin, nah kemarin bagaimana keyakinan kelas kita? Kan harus datang tepat waktu. Lah ini Mas Revin kok hari ini datanya terlambat. Padahal kemarin sudah tidak terlambat. Ada apa? Itu diingatkan. Pendekatan personil. Intinya kita bangun kesadaran anak itu dari dalam jiwa, intrinsik. Tuh. Nah, lanjut. Nah, ini pembiasaan kita yang sudah ada di sekolah kita tingkatkan, bisa dengan misalnya ketika anak datang, nah kalau bisa itu kita sambut. Tuh. Kalau bisa yuk setiap pagi itu gurunya, kalau tidak kan ada jadwal piket guru, itu paling tidak itu. Jadi dilihat oleh orang tua wali murid yang mengantarkan atau warga sekolah, jadi ada perhatian gitu. Kemudian ciri yang kedua, nah, misalnya ketika kita datang, nah itu gurunya itu nanti datang langsung mengambil kita, nah, bersalaman, kemudian budaya-budaya yang sudah ada di sekolah kita, itu perlu kita tingkatkan dan selalu kita refleksi supaya yang sudah baik itu dipertahankan, kemudian ditingkatkan kembali itu. Hal yang tidak baik kita perlu observasi pengamatan. Kok misalnya melaksanakan ekstra, kok ini kurang antusias atau bagaimana, itu kita sebagai guru harus bisa melakukan observasi atau penelitian untuk rancangan perbaikan berikutnya. Lanjut Mas ini. Nah seperti ini kita sudah ya, anak itu senang. Nah kalau sudah senang, nanti anak itu mau melaksanakan program yang kita laksanakan itu pasti dengan senang. Nah ketika habis upacara kadang-kadang kala tidak setiap habis upacara misalnya diajak foto bersama, ya itu senang. Nah kemudian seperti upacara, ya untuk pembentukan karakter gitu. Tuh. Nah selanjutnya ini tahapan tadi restitusi itu. Kalau kita menangani siswa masalah itu menstabilkan identitas. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, itu wajar, setiap manusia, setiap anak itu melakukan kesalahan. Nah, tetapi yang terpenting adalah jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Tuh. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kata-kata ini untuk menstabilkan. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari penyelesaiannya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Itu kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan ketika menstabilkan identitas. Lanjut Mas Didi. Kemudian ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah kalau anak sudah tenang, nah baru kita mengaitkan tentang tindakan yang tadi sudah dilakukan oleh anak kesalahannya itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini, tetapi kamu kok kenapa mengerjakannya seperti ini? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena dalam teori ini orang melakukan suatu perbuatan pasti ada alasannya seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru seperti itu. Itu kalimat-kalimat
kalimat yang bisa dilontarkan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kalau sudah pernah, kemudian sudah kita validasi, oh tahu salahnya saya ini tadi tidak memakai topi ketika upacara, oh saya salah datang terlambat. Dan kita mengaitkan terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal ini. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, jadi kelas itu merupakan sebuah keluarga, bagikan di rumah itu keluarga. Nah, jadi anak itu merasa aman, nyaman ketika melaksanakan pembelajaran. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakat? Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, menurut muridnya itu ditanya, menurut kamu yang seperti apa sih kelasnya yang kamu? Nanti dimusyawarahkan kepada teman-temannya, jadi disepakati bersama. Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu harus ditanyakan. Jadi anak itu memiliki gambaran seperti yang kemarin disampaikan oleh bupati kita waktu pembinaan itu. Anak itu harus memiliki harapan, cita-cita kemarin itu. Lanjut. Budaya positif yaitu ini, yang pertama yaitu peraturan kelas. Nah, peraturan kelas. Nah, anak itu biarkan membuat peraturan apa? Dibuat di kertas. Kemudian ditempelkan. Setelah itu kemudian kita membacakan satu persatu dari pendapat-pendapat siswa yang ada dalam kelas itu. Misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, peraturan itu kaku. Nah, tidak boleh memiliki kuku panjang. Dan nanti kalimat itu diubah menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh datang terlambat. Nah, berarti diubah menjadi kalimat positif. Misalnya datang tepat waktu. Nah, itu kan didengarkan menjadi enak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya kita menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Kalau peraturan kan biasanya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, setelah itu kemudian kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Misalnya 5 saja itu sudah cukup. Menjaga kebersihan, kemudian datang tepat waktu, terkait dengan kedisiplinan. Nah, disiplin waktu, disiplin pakaian. Nah, kemudian tanggung jawab, setiap tugas atau hal-hal yang lain itu tanggung jawab. Kemudian kalau sudah keyakinan kelas, nanti dari kelas 1 sampai kelas 6, nanti lingkungan sekolah kita akan menjadi lingkungan yang positif. Akhirnya terbentuk yaitu budaya positif. Nah, sudah hari-harinya itu sudah berjalan seperti itu. Jadi ketika pagi anak sudah membaca Asmaul Husna, tidak ada satu anak pun yang membuang sampah sembarangan karena sudah membudaya. Nah, tetapi untuk sampai hal yang menciptakan kondisi sekolah yang bagus, yang baik, itu semuanya melalui proses, tidak hanya ibaratnya langsung seperti mengembalikan telapak tangan langsung sudah berjalan semuanya, tidak, melalui bimbingan dan kolaborasi semua pada sekolah. Lanjut. Nah, keyakinan kelas terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, kalimat keyakinan kelas harus merupakan kalimat positif tadi itu. Nah, positif. Nah, jadi yakin. Nah, dari dalam diri kita itu sudah yakin. Oh, kalau saya itu datang sekolah tidak boleh terlambat. Oh, kalau saya ketika olahraga harus memakai pakaian seragam. Nah, itu sudah tumbuh di dalam jiwa anak itu. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6 yang sudah saya terapkan di SD 1 Mangunasari. Nah, misalnya yang pertama berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Ini sudah jelas, misalnya pagi sama mau pulang. Kemudian disiplin dalam berpakaian, waktu dan tugas. Itu misalnya tugas besok dikumpulkan. Ya kita sebagai guru kalau sudah bilang besok dikumpulkan, ya harus dikumpulkan. Karena nanti anak merasa tugas yang kemarin saja tidak dikumpulkan. Kalau tidak bisa dikumpulkan hari itu karena ada kepentingan yang lain, misalnya tiba-tiba kita ada acara rapat di luar, ya kita menyampaikan kepada anak. Jadi anak itu tidak merasa kecewa. Itu. Oh iya, guru saya karena ada keperluan sehingga tugas yang sudah saya buat seharusnya hari ini dinilai, tetapi belum dinilai. Gitu. Jadi nanti ketika di rumah ya sama, tuh disampaikan orang tuanya. Tuh. Kemudian kerjasama dalam menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, ini alhamdulillah saya terapkan selalu bersih, ini selalu bersih. Meskipun tadi masih ada mungkin beberapa anak yang membuang sampah ketika sudah selesai makan, nah plastiknya itu dimasukkan ke dalam loker.
alhamdulillah 2 minggu berjalan ini sudah mulai berjalan. Jadi mulai awal kita masuk kelas ini kita biasakan itu budaya-budaya tersebut. Nah ini yang termasuk lingkungan, kita harus jaga ya, kebersihannya lingkungan gitu. Kan kalau tidak ada anak yang membuang sampah di halaman atau apa kan pagi bersih sampai siang pun juga bersih seperti itu. Kemudian bersikap sopan dan menghargai orang lain. Kemudian saling berbagi dan membantu, itu dibiasakan gitu. Disepakati tidak boleh saling menghargai. Kadang kan ada anak siswa kita misalnya mengajak dengan menyebutkan nama panggilan orang tua temannya, itu tidak boleh. Kita harus memberikan contoh yang seperti itu salah, ya tidak boleh saling mengajak sesama teman itu tidak boleh. Kita harus saling menghormati, menghargai. Lanjut Mas Dini. Nah, praktik baik membuat kenyamanan kelas. Nah, ini membuat keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Ya kalau dulu intinya peraturan, tetapi kalau sekarang itu bahasanya itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas supaya menanamkan itu jiwa-jiwa kebajikan universal itu di dalam jiwa anak itu, sehingga nanti meskipun ada gurunya atau tidak, anak ketika membuang sampah itu sudah terbiasa mencari tong sampah itu dibuang di sini karena sudah terbiasa. Gitu. Nilai-nilai yang kita tanamkan di sekolah itu sudah terbiasa. Gitu. Misalnya guru, kita selaku guru misalnya pas ibu kepala sekolah ada rapat atau tidak, atau di sekolah atau tidak, ya kita sudah terbiasa berjalan karena itu sudah kesadaran dari dalam diri kita gitu. Oh saya tanggung jawabnya mengajar kelas 6, saya jam 7 sudah sampai di sekolah, saya memimpin ini sudah terbiasa gitu. Karena tidak menuntut apresiasi ataupun pantauan dari atasan ataupun rekan sejawat gitu. Kita sudah mampu, siswa dan gurunya sudah mampu berbudaya positif menjalankan kewajiban dan tugasnya masing-masing. Lanjut. Sudah, ini kaitannya dengan paparan saya tentang budaya positif. Terima kasih dari saya, semoga nanti dapat bermanfaat dan bermanfaat dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah di mana kita bertugas. Nah, sehingga untuk terwujudnya budaya positif yang dimulai dari lingkungan kelas kemudian menjalar atau merambah ke lingkungan sekolah kita. Tentunya kita harus saling berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan guru sejawat, kemudian kepala sekolah dan juga warga pemangku sekolah termasuk orang tua atau komite seperti itu. Jadi arah dan tujuan yang akan kita laksanakan, program-program yang sudah kita buat tidak akan tercapai tanpa adanya kolaborasi dan kerjasama dari semua warga sekolah. Jadi siapa saja misalnya kok punya ide atau gagasan harus ditampung. Nah, kemudian nanti dibuat programnya, kemudian dibuat langkah-langkahnya. Gitu. Jadi setiap program sekolah tidak usah muluk-muluk. Misalnya sekolahnya itu sekarang misalnya mau membuat program, misalnya ini untuk lingkungan penanaman ini yang akan saya lakukan di depan, dan itu ada wujud nyata, aksi nyata. Meskipun dari sedikit-sedikit, karena yang namanya perubahan kan tidak bisa langsung instan, pasti perlahan nanti menuju kebaikan. Nah, ini terutama kita dalam proses pembelajaran. Gitu. Jadi kita sebagai guru bisa menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Jadi tidak dibenarkan lagi sekarang seorang guru itu misalnya menghukum ataupun yang lainnya. Apabila ada kesalahan-kesalahan tadi itu kita harus diselesaikan dengan restitusi. Nah, seketika restitusi yang meliputi itu tadi menstabilkan keadaan, kemudian validasi tindakan yang salah. Salahnya itu apa, diingatkan anaknya itu, kemudian dipancing. Nah, untuk ini mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat aman. Oh ya, datang tepat waktu. Gitu. Terus, dan kenapa bisa datang terlambat, ini bagaimana? Kita hanya selaku pemantik saja, ibarat
guru itu hanya memberi umpan pemancing. Nah, nanti anak itu biar mengutarakan. Nah, kalau sudah mengutarakan, kita diambil garis besarnya, nanti anak bisa mencari solusinya. Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan? Dan nanti anak, oh ya udah, nanti saya akan mengaktifkan misalnya jam, alarm. Nah, di HP kan bisa, atau meminta orang tuanya itu supaya bisa membangunkan lebih pagi. Nah, seperti itu. Bisa tidak menonton televisi atau apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya kasih kesempatan, misalnya Bapak Ibu Guru ada yang ingin menyampaikan atau hal-hal yang ingin diutarakan dengan paparan diseminasi saya kaitannya dengan itu. Jadi silakan Bu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya berterima kasih kepada Bapak Solikin dan Kepala Sekolah SD 1 Mangunsari yang saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri undangan di sini. Terima kasih sekali. Dan untuk tanggapan saya dalam budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Solikin tadi sangat baik sekali, sehingga saat nanti kita menerapkan di sekolah kita masing-masing itu misalnya akan lebih tertib dan teratur. Dan untuk itu mudah-mudahan Bapak dan Ibu Guru bisa melaksanakan apa yang seperti disampaikan oleh Bapak Solikin tadi. Terima kasih. Begitu Pak Solikin. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Bu Aminah yang sudah memberikan tanggapan dan pendapatnya, mendukung sekali tentang budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Yang lainnya mungkin Mas Fuad sudah cukup. Dari saya terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi saya tentang diseminasi ini budaya kaitannya dengan budaya positif kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita selaku seorang pendidik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Solikin yang telah memaparkan Hasilnya tentang diseminasi budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kendal. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai tanpa suatu hal apapun. Sebagai penutup dari kami sebagai penyusun acara, mohon maaf dengan segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wa ma bihi min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Solikin sebagai CGP Angkatan 8 yang telah memberikan paparan yang begitu komplit tentang diseminasi budaya positif. Kami semua merasa puas atas segala penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak Solikin. Semoga dengan pengetahuan yang kita terima ini dapat lebih meningkatkan budaya positif di sekolah kita yang sudah sedikit banyak terlaksana menjadi lebih baik lagi. Amin. Kepada Bapak Solikin, semoga dengan adanya
paparan tadi juga memberikan semangat untuk lebih maju lagi. Kita mendukung, kita mensupport agar Bapak Solikin nantinya dapat sukses sampai final nanti dan dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Fuad Nur Farikin dari SD Negeri 1 Sidomukti. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Solikin sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kendal yang telah mengundang saya untuk mengikuti acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan acara ini saya mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan baru terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Yang kedua, semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Solikin bisa saya terapkan dan saya manfaatkan di SD saya, yaitu di SD Negeri 1 Sidomukti, sehingga budaya positif yang ada di SD Negeri 1 Sidomukti akan terbentuk seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Solikin tadi. Dan yang terakhir, saya berharap dan berdoa semoga Bapak Solikin dalam menjalani program guru penggerak ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Bapak Solikin. Demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Novian. Saya sebagai guru mapel PJOK di Sekolah Dasar Negeri 1 Manggungsari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Solikin telah mengundang saya di acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Kendal. Banyak sekali manfaat yang saya terima, banyak ilmu yang saya serap, dan juga banyak hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya, dan setelah saya mengikuti acara ini saya menjadi tahu. Kemudian kedepannya untuk Pak Solikin semoga sukses menjalankan program pendidikan guru penggerak ini, dan untuk saya insya Allah akan menjalankan apa yang tadi sudah dipresentasikan dari Pak Solikin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru kelas 4 dari SD Negeri 1 Manggungsari. Telah mengikuti kegiatan diseminasi oleh calon guru penggerak Bapak Solikin SPD pada hari ini. Untuk hari ini saya sangat terkesan, saya sangat termotivasi, saya sangat bersemangat mengikuti kegiatan, dan setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, saya mendapat begitu banyak pengetahuan yang sebelumnya belum kami terapkan pada kelas kami, yaitu di kelas 4 SDN 1 Manggungsari. Dari kegiatan ini saya mendapat pengetahuan bahwa segala sesuatu itu harus dengan sesuai kesepakatan kelas, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Solikin. Atas penjelasan Bapak Solikin, saya merasa sangat jelas, saya merasa sangat termotivasi. Semoga kedepannya kami selaku pemangku kelas 4 SDN 1 Manggungsari dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan tadi, sehingga dapat bermanfaat untuk pembelajaran proses belajar mengajar pada kelas kami, khususnya kelas 4. Dan semoga untuk dapat diterapkan di semua kelas di SDN 1 Manggungsari. Tidak hanya itu, semoga diseminasi ini juga dapat diterapkan oleh
berjalan di sekitar lingkungan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya senang menuliskan pendapat saya tentang terkait keyakinan kelas. Saya senang membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Saya senang membuat keyakinan kelas dengan teman-teman dan Pak Guru. Terima kasih. Ya, ketika saya ada masalah, saya selalu didukung dengan baik.